Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku semuanya. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini. Kali ini kita akan membahas beberapa informasi berita olahraga untuk hari ini juga, dan anggaplah sebagai hiburan semata saja. Baik itu dari beberapa konten kita yang sebelumnya, yaitu hanyalah hiburan semata teman-teman. Yaitu pembahasan yang akan kita bahas untuk hari ini yaitu adalah Rodrigo tunjukkan taring jawab rumor Manchester City dengan gol untuk Real Madrid, teman-teman. Itu pembahasan kita untuk hari ini juga, dan jika menarik juga untuk informasinya silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini, teman-teman. Dari beberapa berita olahraga yang beredar juga bahwa kembali mengingatkan Rodrigo kepada publik ya akan kualitas saat Real Madrid juga membantai WSG Tirol 4-0 masuk di babak kedua menggantikan Vini Jr. Ya, untuk penyerang sayap Brazil itu mencetak gol penutup kemenangan. Aksi ini datang di tengah perbincangan soal masa depannya di Santiago Bernabeu, teman-teman. Yaitu dalam laga uji coba tersebut juga menjadi cerminan awal rencana Xabi Alonso seperti Piala Dunia antar klub. Rodrigo lagi-lagi memunculkan dari bangku cadangan. Posisi ini sayap kanan diberikan pada Brahim dia sendiri. Dan untuk sementara talenta muda Gonzalo Garcia yaitu ikut masuk dalam persaingan tersebut tentunya. Yaitu untuk kondisi yang menandakan bahwa untuk semesta pemain yang dikaitkan dengan rumor kepindahan ke Premier League itu belum menjadi sepenuhnya di lini depan bersama Kylian Mbappe dan Vinicius Junior. Meskipun begitu, untuk kesepakatan singkat yang ia dapat tak disia-siakan juga tentunya. Yaitu gol yang mengirim pesan juga. Dan untuk Rodrigo yaitu tampil tanpa beban meskipun menit bermainnya minim, yaitu dimainkan di menit ke-81. Ia juga bekerja sama dengan Mbappe sebelum melepaskan sepakan kaki kanan yang tak terbendung tersebut. Dan untuk gol yang menjadi momentum yang sangat penting ya pada periode yang sulit dalam urusan mencetak gol mencetak angka, sebuah keberhasilan ini diyakini bisa mengangkat moral untuk menyongsong tentunya pada musim ini, teman-teman. Dan untuk bayang-bayang Premier League juga ya, mungkin ya untuk penampilan ini akan datang di tengah rumor transfer yang semakin kencang juga atau semakin memanas pada saat ini. Untuk dari Manchester City itu dikabarkan ia berada pada posisi terdepan juga jika ada tawaran yang akan datang tentunya. Namun fokus ya Rodrigo saat ini adalah membuktikan dirinya kepada Alonso untuk ingin menunjukkan bahwa meskipun melalui dari bangku cadangan ia berhasil menjadi pembela dalam pertandingan tersebut. Yaitu sinyal di media sosial, yaitu usai laga Rodrigo memberikan pesan singkat di akun media sosialnya musim 2025-2026 ini. Ya tentunya ya ucap yang terdengar sebagai bentuk sebuah kesiapan untuk bersaing untuk memperebutkan tempat, namun kalimat tersebut juga bisa dibaca dengan isyarat bahwa masa depan tentunya tetap terbuka untuk segala kemungkinan tentunya. Untuk nilai lebih bagi Los Blancos sendiri yaitu adalah memiliki pemain dengan kualitas seperti Rodrigo maupun dengan demi berjuang ya posisinya adalah sebuah keuntungan besar untuk Madrid, apalagi jadwal mereka sangat pada musim depan, teman-teman. Sangat padat tentunya pada musim depan. Yaitu dengan tekad dan sebuah ketenangan, dan ia tunjukkan peluang untuk kembali ke timnya tetap ada juga. Yaitu sekarang semuanya tinggal menunggu bagaimana ia menjaga sebuah konsentrasi di setiap kesempatan, teman-teman. Dan untuk yang berikutnya kita masuk ke dalam pembahasan kita yang berikutnya, yaitu adalah dari bangku cadangan ya ke bintang utama. Tentunya transformasi Arda Güler di tangan Xabi Alonso sendiri tentunya. Ya, apakah benar informasi tersebut? Tentunya ya, baik itu dari bangku cadangan juga, yaitu dari beberapa informasi berita olahraga yang beredar juga, teman-teman. Untuk momen terakhir Arda Güler sebelum musim panas menjadi simbol awal, yaitu perjalanan barunya di Real Madrid tentunya.
Dan gelandang muda Turki itu tertangkap kamera berpamitan dengan Luka Modric di Bandara Barajas tentunya, usai tersingkir di semifinal antar klub tentunya, semifinal Piala Dunia antar klub tentunya. Yaitu di situ Modric memberikan hadiah istimewa jersey nomor 10 miliknya. Nomor ikonik tersebut terdapat ya tentunya tidak jauh ke tangan Güler, melainkan ke Kylian Mbappe, meskipun Güler sudah setahun lebih dulu bergabung dengan Real Madrid. Meskipun demikian, kehilangan nomor itu tak memendam ambisiusnya. Justru dengan Modric pindah ke AC Milan, Güler semakin termotivasi untuk mengikuti jejak sang legenda tersebut dengan menorehkan prestasi di Bernabeu tentunya, teman-teman. Dan kini dengan kehadiran ya Xabi Alonso sendiri di kursi pelatih ya, Güler punya peluang baru untuk membuktikan dirinya. Dia ingin meninggalkan masa-masa sulit untuk membayangi 2 musim pertamanya tentunya. Dan perjalanan 2 musim pertamanya tentunya ya teman-teman ya, yaitu adalah Arda Güler direkrut Real Madrid dari Fenerbahce yaitu pada Juli 2023 yang lalu dengan biaya transfer 20 juta euro plus potensi tambahan hingga 10 juta euro. Untuk kemampuan kaki kirinya langsung memikat tim pelatih di sesi latihan awal. Sayangnya debutnya terganggu oleh cedera lutut tentunya di tur pramusim Amerika Serikat, yaitu memasa absen yaitu 148 hari dan melewati 29 laga, yaitu 2 cedera otot tambah membuatnya hanya bermain 440 menit di musim perdananya tersebut. Dan meskipun musim yang 6 gol tersebut 5 diantaranya dalam sebulan terakhir La Liga, yaitu dan performa apik di Euro 2024 bersama Turki, musim berikutnya adalah kembali tak sesuai ekspektasi juga teman-teman. Dan minimnya sebuah kepercayaan tentunya dari Carlo Ancelotti juga yang sebelumnya, yaitu di musim 2024-2025 Güler tampil dalam 43 laga dengan total 1948 menit dan mencetak 5 gol dan 9 assist. Namun ya jika dia jarang diturunkan di lapangan di laga-laga penting teman-teman. Untuk Carlo Ancelotti sendiri bahkan tidak memainkan di babak-babak krusial juga, baik itu dari Liga Champions atau final Supercopa de Espana tentunya, yaitu adalah final di Supercopa de Espana. Hal ini memicu pertanyaan dari media dan kekecewaan dari para pemain pendukungnya sendiri. Untuk ketegangan sendiri teman-teman ya, untuk ketegangan sendiri itu sempat menciut juga ketika Ancelotti mengkritik ya pihak di sekitar Güler juga yang dianggap kurang sejalan dengan visi klub teman-teman. Pernyataan ini membuat orang-orang terdekat sang pemain merasa tidak nyaman, meskipun kabar soal protes keluarganya dibantah juga teman-teman. Dan untuk yang berikutnya adalah perubahan nasib di akhir musim ini. Ya, untuk menjelang akhir musim, Carlo Ancelotti mungkin ya memberikan sebuah kepercayaan lebih Güler untuk membahas dengan gol indah ke gawang Getafe dan kontribusinya besar dalam kemenangan 3-2 atas Celta Vigo. Dan performa itu membuat Ancelotti mengubah nadanya. Dia memuji perkembangan Güler dan mengakui bahwa sang pemain layak mendapatkan kredit atas kerja kerasnya. Baik itu dari momen ini menjadi sinyal bahwa bakat Güler mulai diikuti pembuka pintu menuju peran lebih besar di musim yang berikutnya. Dan untuk yang berikutnya adalah era baru bersama Xabi Alonso sendiri. Untuk kedatangan Xabi Alonso menjadi titik balik ya, tentunya Alonso yang sempat mengincar Güler saat melatih ya tentunya dibayar Leverkusen, yaitu dia telah menetapkan sang pemain lebih ke posisi gelandang tengah juga di Piala Dunia antar klub. Güler tampil di 5 dari 6 laga Madrid dan ia telah mencetak satu gol tentunya dan 2 assist ya teman-teman, dan sekaligus menjadi pemain ke-9 dengan menit-menit bermain terbanyak di turnamen itu teman-teman.
Dan Alonso sendiri menegaskan bahwa komitmennya menyebutkan saat ini adalah waktu yang tepat untuk berinvestasi pada perkembangan Güler pada saat ini. Untuk pelatih asal Spanyol itu memberikan ruang baginya untuk bermain, bahkan membuat kesalahan sendiri tentunya. Dan Madrid memang ya untuk mendatangkan Franco juga dari River. Tapi Güler sudah lebih dulu mendapatkan kepastian peran di lini tengah tersebut tentunya. Dan sebuah kepercayaan ini membuat Güler merasa lebih nyaman dan ia lebih diakui dan senang bisa bermain lebih sering di posisi yang memberinya sebuah kendali atas jalannya pertandingan, teman-teman. Dan untuk yang berikutnya juga ya, dari beberapa informasi kita masuk ke dalam segmen hiburan juga untuk hari ini, yaitu adalah Real Madrid menyala dan Vini JR meredup tentunya. Apakah alasannya dari informasi ini? Yaitu untuk hiburan kita untuk hari ini ya teman-teman, dan masuk ke dalam segmen penutup juga dan segmen hiburan kita juga. Yaitu Real Madrid menutup musim dengan sebuah kemenangan telak 4-0 atas WSG Tirol. Meskipun begitu, untuk pembicaraan pasca laga yaitu lebih banyak menyinggung performa Vini JR yang dinilai meredup. Yaitu dengan ban kapten yang melingkar di lengannya, sang penyerang Brazil menunjukkan sebuah semangat dan kerja keras, namun kontribusinya untuk penyerangnya menuai diskusi hangat di media sosial. Yaitu beberapa penggemarnya bahkan menilai Rodrigo lebih terlihat juga lebih menyambung dengan Kylian Mbappe dibanding dengan Vini JR. Catatan ini tentu perhatian menjelang pembukaan La Liga tentunya. Dan untuk yang berikutnya adalah Vini tak mampu mencetak gol atau assist meskipun timnya tampil menyala dan berpesta 4 gol. Tekanan tentunya kepadanya dan lini belakang lawan memang membantu terciptanya 1 gol. Tetapi sisanya tempat sunyi teman-teman ya, tampak sunyi juga. Dan ia tidak melepaskan satu pun tembakan dan ia tak mencatatkan dribble sukses dan statis ini lebih jelas di bawah standar yang biasanya ia tunjukkan teman-teman. Dan untuk yang berikutnya adalah minimnya sentuhan berbahaya juga selain operan, dan salah satu angka lain yang tercatat darinya adalah 2 kali dijatuhkan lawan juga, dan angka ini menggambarkan betapa minimnya dampak yang efektif Vini JR di laga tersebut. Padahal ia dikenal sebagai salah satu pemain yang paling berbahaya di sayap Real Madrid. Dalam laga ini taji serangnya nyaris tak terasa teman-teman. Itu teman-temanku semuanya informasi berita olahraga untuk hari ini, dan anggaplah sebagai hiburan semata saja tentunya. Jika ada saya salah kata nantinya saya mohon maaf saja teman-teman. Dan anggaplah sebagai hiburan semata saja. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.